Pertemuan Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein, teguhkan persaudaraan dan kerjasama bilateral Indonesia-Yordania. Mayat laki-laki ditemukan di pesisir Pulau Lailai. Polres Selayar Gladi bersih pengamanan kunjungan Mentan, pastikan seluruh personel siap. Banjir tak kunjung teratasi, warga Bumi Vindaria Maros ancam tutup jalan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 14 November 2025. Pertemuan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan kenegaraan Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein ke Indonesia, yang menandai semakin eratnya persahabatan dan kerjasama strategis kedua negara, terutama di tengah dinamika kawasan Timur Tengah. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan atas kesediaan Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein datang ke Indonesia di tengah situasi regional yang penuh tantangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih, Yang Mulia, atas kehormatan besar yang telah Anda berikan kepada kami dengan mengunjungi kami pada saat ini, di mana kami tahu Anda sedang menghadapi situasi yang sulit di kawasan Timur Tengah. Selamat datang di Jakarta, ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya. Kepala negara juga menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Yordania telah terjalin erat selama lebih dari 7 dekade. Tidak hanya hubungan diplomatik, Presiden Prabowo juga mengenang kedekatan personal yang telah terjalin dengan keluarga kerajaan Yordania, terutama mendiang Raja Hussein. Di sisi lain, seperti yang Anda tahu, saya memiliki ikatan emosional dengan Yordania, Yang Mulia Raja Hussein dengan ramah menerima saya. Saya rasa saya lupa berapa tahun yang lalu, hampir 29 tahun, ya? Sedekat itu hubungan kami, tutur Presiden Prabowo. Presiden Prabowo bahkan menyampaikan bahwa dirinya telah menyiapkan kediaman pribadinya di Hambalang untuk menyambut Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein. Kepala negara pun menyampaikan harapannya agar di kunjungan berikutnya Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein dapat datang kembali bersama keluarganya. Menanggapi sambutan Presiden Prabowo, Raja Abdullah II Ibn Al-Hussein menyampaikan apresiasi mendalam atas kehormatan dan keramah tamahan yang diberikan Indonesia. Warga dihebohkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di pesisir pantai Pulau Lailai, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mengetahui identitasnya. Dari informasi yang diterima, korban ditemukan sekitar pukul 11.44 WITA, berada di pesisir pantai menggunakan celana jeans dan bertelanjang dada, dengan kulit yang mulai menghitam. Kami terima info dari Babinsa bahwa telah ditemukan sosok mayat laki-laki, umur sekitar 35 tahun, tepatnya di Pulau Lailai, kata Kepala Seksi Opetari dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, Kelas A Makassar, Andi Sultan, Jumat 14 November. Setelah menerima informasi tersebut, kata Andi Sultan pihaknya langsung memberangkatkan satu tim untuk mengevakuasi korban bersama tim SAR gabungan. Kami memberangkatkan satu tim yang standby di KN SAR Kamajaya bersama tim SAR gabungan. Itu ada Polairut dan ada Polsek setempat, langsung melakukan evakuasi ke Lailai, ujarnya. Setelah dilakukan evakuasi terhadap korban, tim SAR gabung langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi untuk mengenali identitas korban. Korban dibawa oleh ambulans Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi oleh tim kepolisian, pungkasnya. Polres Kepulauan Selayar menggelar gladi pengamanan sebagai tahapan akhir persiapan menjelang kunjungan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pada Sabtu 15 November besok. Pengaman tersebut melibatkan 141 personil dan ditempatkan di sejumlah titik strategis. Pada gladi tersebut, seluruh personel ditempatkan di titik masing-masing, mulai dari Bandara H.R.O. Epala, jalur yang akan dilalui rombongan menteri menuju Kota Benteng, rumah jabatan Bupati,
hingga lokasi pelaksanaan launching program Gemerlap di Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki. Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP Didit Imawan, memimpin langsung jalannya gladi. Simulasi dimulai dari proses kedatangan di Bandara Aroepala, pergerakan menuju Kota Benteng, transit di rumah jabatan Bupati, hingga tiba di lokasi acara utama. Dalam evaluasinya, Kapolres menegaskan bahwa gladi pengamanan ini penting dilakukan untuk memastikan seluruh titik sudah siap serta mengidentifikasi kekurangan yang harus diperbaiki sebelum pelaksanaan pengamanan sebenarnya. Gladi bersih ini penting dilakukan untuk mengevaluasi di mana kekurangan kita. Puluhan warga perumahan Bumi Vindaria Mas 1, Kabupaten Maros, turun ke jalan dan menggelar aksi protes di tengah genangan banjir yang merendam kawasan permukiman mereka pada Kamis 13 November malam. Aksi spontan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan desakan kepada pemerintah kabupaten, Pemkab, Maros yang dinilai lamban menangani persoalan banjir yang terus berulang. Dalam aksi itu, warga membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Jika Pemkab Maros tutup mata, kami akan tutup jalan," sebagai bentuk peringatan keras kepada pemerintah. Mereka menegaskan bahwa kondisi banjir yang rutin terjadi setiap kali hujan deras merupakan persoalan serius yang tidak boleh lagi diabaikan. Kami sudah lama bersabar. Setiap hujan turun, air masuk ke rumah-rumah warga. Drainase tidak berfungsi dengan baik dan pemerintah seperti menutup mata, ujarlah Saka, salah satu warga yang ikut dalam aksi protes malam itu. Banjir kembali menggenangi kawasan tersebut setelah hujan lebat mengguyur wilayah Maros sejak sore hingga malam hari. Air setinggi betis orang dewasa menutupi jalan utama di depan kompleks, mengganggu aktivitas warga serta pengendara yang melintas. Beberapa rumah warga juga dilaporkan tergenang. Warga menyebut kondisi ini bukan kejadian baru. Selama bertahun-tahun, perumahan Bumi Vindaria Mas 1 menjadi langganan banjir setiap musim hujan.